Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Indonesia. Saya Andi Nurmawadda, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 tahun 2021 di lingkungan Kementerian Agama. Pada video kali ini, saya akan mengulas terkait materi agenda 2, yaitu etika publik. Adapun isi modul etika publik sebagaimana yang nampak pada layar kaca sahabat Indonesia, yaitu terdiri dari bagian A sampai bagian D, di mana pada bagian A yaitu adalah pendahuluan yang memiliki subpokok kompetensi dasar dan indikator keberhasilan. Adapun pada bagian B yaitu kegiatan belajar. Di sini terdapat 3 kegiatan belajar. Yang pertama itu KB1, kode etik dan perilaku publik, KB2, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, KB3, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Bagian C, daftar istilah, dan bagian D, daftar pustaka. Adapun penjelasan secara ringkas akan terdapat pada slide-slide berikutnya. Pada slide ini, yakni pendahuluan, terdapat 2 subpokok seperti penjelasan sebelumnya. Yang pertama, kompetensi dasar. Yang ingin dicapai pada KD ini adalah peserta diharapkan mampu menanamkan nilai, sikap, dan perilaku patuh sesuai standar etika publik. Untuk menilai ketercapaian KD ini dapat diukur melalui indikator keberhasilan yang dirumuskan dalam 3 IK, yaitu 1. Memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat. 2. Mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik. Dan pada kegiatan belajar pertama, yaitu kode etik dan perilaku publik, dapat disimpulkan bahwasanya kode etik dan perilaku publik harus dipahami secara teori dan mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, profesionalitas, dan lain-lain dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain secara sadar dan ikhlas. Adapun materi kegiatan belajar 2, yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, terdapat 5 subpokok yang perlu dipahami dan dihayati, yakni memiliki pemahaman tentang pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi ASN, dan implikasi dalam pelayanan publik. Kelima bentuk kode etik ini perlu bagi kita para CPNS ataupun ASN untuk bersungguh-sungguh mempelajarinya agar ketika telah menjadi PNS dapat berperilaku sebagaimana mestinya PNS yang profesional berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, dan agar tidak mudah tersandung dengan kasus negatif yang marak diberitakan saat ini. Dan pada kegiatan belajar terakhir, yaitu aktualisasi etika aparatur sipil negara, di sini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai etika bukan hanya pada posisi kita sebagai ASN, tapi juga sebagai warga negara, agar contoh-contoh kasus yang ada pada slide dapat dijadikan sebagai pelajaran dan tidak mengikuti jejak para pelanggar hukum. Dan sebagai penutup sekaligus nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk sahabat Indonesia, apapun profesi kita, setinggi apapun jabatan kita, semulia apapun kedudukan kita, dan warga negara siapapun kita, etika baik harus tetap melekat dalam diri kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.